Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Mhm, itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. mhm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya itu hilang 50%. Mmm. Dan itu akan terus menurun. Kembali mau bersama Anda, bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribunnews on Focus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan eh, ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitu lah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika Mhm. ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini Mhm. karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Bang. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ah ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Ah,
udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei. Hmm. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, gitu. Tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain, ternyata berbalik ya 100% gitu. Ya kan? Hmm. Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya, tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya, kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang diperlihatkan itu kemarin kan. Hmm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Hmm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Hmm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Hmm. Bukan Artinya hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya, Bang Rey. Artinya kalau Hmm. bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang seperti banteng ini, Bang. yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih Hmm? pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak Hmm. mudah memindahkan itu. Jadi itu kan
satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan, gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI, bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02. Ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal.
kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu. Itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Ya. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu. Hmm. Karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada euk, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan apa namanya itu mulai terbiasa untuk katakanlah berbeda, berpisah, ya. Dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi, gitu. Untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus ya Pak, kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk, Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan. Dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut, di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi, ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Mhm. Jadi dia mungkin akan jawab ya, dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih, oke dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Hah? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang Ya. dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya berbalik terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang gitu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau Mhm. surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalaupun bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apa ya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Mhm. Artinya Bang Rey, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan Hmm. mata kita kan. Hmm. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. Tiga itu berbicara data yang sangat berbeda, amat sangat berbeda. Di misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi di 8, sekian persen Hmm. undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau mau pakai yang mana, mau yang mana?
data yang lain. Nah, saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Sesungguhnya yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Bang Ray, kalau Ya, melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Hmm? Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan, Hmm. di dua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu Hmm. gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden dan nanti Iya, wibawanya akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya, kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Hmm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran
sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda Tribuners dalam program Tribun Sound Focus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres. Yang paling potensial ini adalah pasangan Prabowo Gibran dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk, Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? Itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya, di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi, masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya
tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang diperlihatkan itu kemarin kan. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya bukan hanya Solo, sebenarnya tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. Oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya, Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP di kandang Banteng ini, Bang. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya, bukan karena Gibrannya gitu loh. Jadi ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di
Solo ini kan, gitu. Nah oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura ini. Keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo. Itu kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan? Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah, maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Ya.
Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu. Karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu, bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-ewu, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan apa namanya itu mulai terbiasa untuk katakanlah berbeda, berpisah. Ya, dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus apa kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan-lahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk, Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan. Dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut, di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi, ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya, dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih, oke dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 3 hari mungkin. Hasilnya berbalik terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang gitu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian
suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silahkan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Hmm? Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Hmm. Di dua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya yang partai-partai yang eksis ini gitu loh. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat Oke, ya kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Memang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun sini ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB, gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun.
Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda Tribuners dalam program Tribun Sound Focus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres. Yang paling potensial ini adalah pasangan Prabowo Gibran dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? Itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya, di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi, masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih surveinya. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah
Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya Solo, sebenarnya, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan, gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI.
Ya, kalau PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecahkan? Solo. Kan bukan lagi Solo. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02. Ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu
bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada euforia, nggak enak hati, gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan apa namanya itu mulai terbiasa untuk katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi, gitu. Untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, oleh itulah gitu. Itulah yang mungkin terus ya Pak, kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Rey, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. Tiga itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8, sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, mau yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei, cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Rey, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silahkan.
bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Hmm? Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan, Hmm. di dua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB, gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya. kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini Mhm. karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Mhm. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Mhm. Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau Hmm. bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran, tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu, Hmm. masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi partai ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan, gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang Ini lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Aha. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya, pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-ewu, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus ya Pak, kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 3 hari mungkin. Hasilnya berbalik terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalaupun bukan dia, mungkin tetangganya, ya tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini, oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu, boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apa ya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Rey, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya tidak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei, cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Rey, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai Pak Jokowi, riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu kan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu kan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya, Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm, Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm, itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. hmm, Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih Hmm, pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak hmm, mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan, gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan? Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah, maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-pekewu, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus apa kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya. dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 3 hari mungkin. Hasilnya berbalik terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang gitu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8, sekian persen. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silahkan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Memang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun sini ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB, gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya Iya, akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya. kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk, Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi, masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Hmm. Yang Ini lebih ideologis gitu lah kira-kira. ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Aha. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, iya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Hmm. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. Hmm. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02. Ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada euforia, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus ya Pak, kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan-lahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk tidak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi di 8, sekian persen. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, mau yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei, cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB, gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu Hmm. gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya Iya, akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya. kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika Mhm. ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini Mhm. karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Gitu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Ah, udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Mhm. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, gitu. Tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Ya kan? Nah, Mhm. gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Nah itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau Hmm. bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran, tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu, Hmm. masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi partai ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang Ini lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah bukan juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Aha. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-pekewu, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus ya Pak, kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya berbalik terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang gitu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalaupun bukan dia, mungkin tetangganya ya tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk tidak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. Tiga itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8, sekian persen. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat Oke, ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitu lah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya, Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm, Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm, itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. hmm, Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran, tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu, hmm. masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan, gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang Ini lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang atau di wilayah Pantura ini. Keyakinan Nah ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-ewu, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Rey, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei, cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Rey, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Memang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk, Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Ini masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomblang-jomblang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi. Gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu. Gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah. Gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya Solo, sebenarnya, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi partai ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi. Bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada euforia, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah itu. Itulah yang mungkin kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan-lahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang gitu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya tidak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi di 8, sekian persen. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB, gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu Hmm. gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya Iya, akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Iya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya. kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Hmm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Gitu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu, kan? Nah gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau Hmm. bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang seperti, banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran, tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu, Hmm. masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi partai ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan, gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini Hmm. kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Hmm. Yang Ini lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. ya, kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura ini. Keyakinan Nah, ini itu kan apakah bukan juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Aha. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Hmm. Kalau Jawa Tengah, iya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Hmm. Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Hmm. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Hmm. Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. Hmm. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Hmm. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02. Ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Mhm. Kan mereka kan 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih capres calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Hmm. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya, Ya. all out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Hmm. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu. Itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Ya. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu. Hmm. Karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-pekewu, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan apa namanya itu mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus ya Pak, kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya, saya untuk tidak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan, mohon maaf, Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8, sekian persen undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat Oke, ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu kan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu kan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika Mhm. ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini Mhm. karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Ini masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Ah, udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Mhm. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan nah, Mhm. gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya, membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya. Dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Nah itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau Hmm. bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran, tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu, Hmm. masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang Ini lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-pekewu, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya berbalik terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Rey, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei, cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Rey, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesarkan mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat Oke. loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Memang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya Iya, akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Iya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya. kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi. Gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu. Gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah. Gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya Solo, sebenarnya, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi partai ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih mengarah kepada masa non PDI-nya gitu.
atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan? Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi. Bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada euforia, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk katakanlah berbeda, berpisah, ya
Dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun. Dan sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai. Sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi, ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih, oke dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang gitu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya tidak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi di 8, sekian persen. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terhadap Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di 2022 belum tentu nasib Gibran
sebaik sekarang, lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat Oke, ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Memang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya Solo, sebenarnya, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran itu ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi partai ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo. Itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, iya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan? Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02. Ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada eukeu, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin ya Pak, kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. Tiga itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8, sekian persen undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya Iya, akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya, kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika Mhm. ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini Mhm. karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Ini masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Ah, udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Mhm. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Ya kan? Nah, Mhm. gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya, Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm, Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm, itu gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. hmm, Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah bukan, juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, iya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada euforia, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei, cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat Oke. saja kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Memang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Iya. kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya Solo, sebenarnya, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Mhm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Mhm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Mhm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Mhm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pastilah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02. Ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi. Bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-pekewu, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun, dan sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan, dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk tidak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi di 8, sekian persen. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat Oke, ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu ya, mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau Hmm. bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang seperti, banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi partai ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan, gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan? Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-ewu, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus apa kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu Hmm. gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti Iya, wibawanya akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya, kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya, membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Nah itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau Hmm. bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran, tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu, Hmm. masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, iya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan? Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada euforia, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 3 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan, mohon maaf, Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei, cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu kan terus menurun. Memang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu kan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya Solo, sebenarnya, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Mhm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Mhm. itu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Mhm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Mhm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pastilah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi. Bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewo-pekewu, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus apa kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk tidak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi di 8, sekian persen. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Mau yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terhadap Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang, lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu Hmm. gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya Iya, akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya. kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu ya, mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi, masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya, pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu, oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya, membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya. Dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya, ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau Hmm. bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang seperti, banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya, bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih Mhm. pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi partai ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan, gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02. Ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-ewu, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus apa kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya berbalik terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Rey, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. Tiga itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8, sekian persen undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei, cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Rey, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu Hmm. gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti Iya, wibawanya akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya, kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu, itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Nah itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau Hmm. bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran, tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu, Hmm. masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo. Itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu. Kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada eukeu, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih? Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya, saya nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita. Kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan, mohon maaf, Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai Pak Jokowi, riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat Oke. saja kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Karena makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB, gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Iya. kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Ini masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya Solo, sebenarnya, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Hmm. Yang Ini lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Ray, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Aha. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Ray. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Hmm. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan banteng kan. Dan sebagainya gitu. Hmm. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Ray. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewo-pekewu, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Ya, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan, mohon maaf, Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi di 8, sekian persen. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei, cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu ya, mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Bang. Betul. Jadi, masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya, pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu, oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya, membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana, ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya, ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya, Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Mhm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran, tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu, Hmm. masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah iya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02. Ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada euforia, nggak enak hati gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus apa kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya berbalik terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apa ya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu Hmm. gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti Iya, wibawanya akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya, kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, gitu. Tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang menurut saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya, membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. Oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya, Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran, tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu, Hmm. masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura ini. Keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan? Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah, maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-pekewu, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus ya Pak, kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan-lahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDIP sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai Pak Jokowi, riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat Oke. saja kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB, gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Iya. kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya Solo, sebenarnya, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke. ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Ray. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Ray. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Ray. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi. Bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewo-pekewu, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. Tiga itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi di 8, sekian persen. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah, saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terhadap Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Bang. Betul. Jadi, masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Mhm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi partai ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecahkan? Solo. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02. Ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah, maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada euforia, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus ya Pak, kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang gitu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalaupun bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8, sekian persen undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat loh Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu Hmm. gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya Iya, akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya, kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang menurut saya kejadian seperti yang
diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam, mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. Oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya, Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm, Kalau Gibran efek itu nggak ada. Yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm, itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. hmm. Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih
mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Ray. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura ini. Keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Kan bukan lagi Solo. Itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah, ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Ray. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan? Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Pekalongan ya jelas bukan Banten kan. Dan sebagainya gitu. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri, kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan, Bang Ray. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya. Ya. All out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Yeah. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada eukeu, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan mulai terbiasa untuk
katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu, untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus apa kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya kita sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih. Oke, dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 2 hari mungkin. Hasilnya berbalik terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul? Ya saya nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDIP sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan.
Hmm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya, gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersertai mereka terus-menerus gitu. Hmm. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Hmm. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Hmm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi. Tidak, salah langkah menurut saya itu. Hmm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Hmm. Ingat Oke. saja kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Hmm. Dan itu akan terus menurun. Memang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB, gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya Iya, akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Iya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya. kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran
dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Ray Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Ray? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Jadi masyarakat kita udah ngerti, ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomblang-jomblang sekali. Udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan? Nah gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita.
apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya, membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya, Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini, Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu.
Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Hmm. Yang Ini lebih ideologis gitu lah kira-kira tuh. ya, kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang atau di wilayah Pantura ini. Keyakinan Nah, ini itu kan apakah bukan juga bisa bukan lagi memecah? Solo. Aha. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan Hmm. bicara. Kalau Jawa Tengah, iya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Hmm. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Hmm. Pekalongan ya jelas bukan banteng kan. Dan sebagainya gitu. Hmm. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Hmm. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Mhm. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya, Ya. all out di Jawa Barat misalnya, tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Ya. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu, karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada euforia, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan apa namanya itu mulai terbiasa untuk katakanlah berbeda, berpisah. Ya, dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu.
yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan-lahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih, oke dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 atau 3 hari mungkin. Hasilnya berbalik terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. 3 itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDIP sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di 2 belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membersatai mereka terus-menerus gitu. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh.
di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Nah itu yang saya sebut, bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya, paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya, meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai, Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat loh ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu kan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu? Mungkin lebih baik mereka konsentrasi. Yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres. Yang paling potensial ini adalah pasangan Prabowo Gibran dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Rey Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Rey, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Rey? Baik, alhamdulillah.
Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Ray. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk, Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika Mhm. ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini Mhm. karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Ini masyarakat kita udah ngerti, ah ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Ah, udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Mhm. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, gitu. Tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Ya kan? Nah, Mhm. gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya
pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya, membasis gitu. Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Ya itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Mhm. Nah, jadi apa namanya itu ya, itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya sebenarnya, Solo, tapi bisa melebar ke apa namanya ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau Hmm. bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang seperti banteng ini, Bang. yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Hmm. itu gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm. Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. hmm. Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak F.X. Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih Hmm? pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak Hmm. mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi partai ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya, orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan, gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini Hmm. kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Hmm. Yang Ini lebih ideologis gitu lah kira-kira. ya.
Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey, karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP begitu, seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang atau di wilayah Pantura ini. Keyakinan Nah ini itu kan apakah bukan juga bisa bukan lagi memecah? Solo, Aha. kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan Hmm. bicara. Kalau Jawa Tengah ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Rey. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Hmm. Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya Hmm. Pekalongan ya jelas bukan banteng kan. Dan sebagainya gitu. Hmm. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Hmm. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri. Kalau kita sampaikan dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah. Kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu kan Bang Rey. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Mhm. Kan mereka 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya, Ya. all out di Jawa Barat misalnya, tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Nah itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu, untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Ya. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu. Karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-ewu, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan apa namanya itu mulai terbiasa untuk katakanlah berbeda, berpisah, ya dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi, gitu. Untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan, sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu.
Nah, olehlah itulah gitu. Itulah yang mungkin terus apa kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan-lahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih, oke dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya sih gimana sih survei-survei ini. Oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk nggak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. Tiga itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8,sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana, yang mana, data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei, cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Jokowi, Bang? Silahkan. Bagi PDIP sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di 2 belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang, lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu.
Mhm. Nah itu yang saya sebut bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya paling hebat ya 2024. 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Mhm. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya eh, ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Mhm. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat Oke. saja kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Mhm. Dan itu akan terus menurun. Memang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun sini ke sini terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu uh, baiknya dikoreksi, nggak perlu Mhm. gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden dan nanti wibawanya Iya, akan turun minimal iya, 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya. iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain iya. kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo Mhm. itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Mhm. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat Oke. ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya tuh hilang 50%. Mhm. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres. Yang paling potensial ini adalah pasangan Prabowo Gibran dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Rey Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Rey, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Rey? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di Ya, menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin ya, mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Rey. Ada yel-yel
Bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Ray melihat ini, Bang? Itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Mhm. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya, melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, Mhm. ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu eh, melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Mhm. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitulah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika Mhm. ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa ya apa namanya itu ya, apa yang mereka ungkapkan di survei itu belum sebetulnya apa yang mereka belum menunjukkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Ini Mhm. karena survei itu terlalu banyak kan gitu loh, Pak. Betul. Ini masyarakat kita udah ngerti, ah ini survei lagi nih. Kalau survei ini ya udah kita jawab ini, kalau survei itu nanti kita jawab itu. Makanya kan hasil survei itu jomplang-jomplang sekali. Ah, udah nggak jelas juga kita megang yang mana nih survei ini. Mhm. Baru saja misalnya CSIS mengatakan elektabilitasnya segini, tiba-tiba ditimpel lagi sama survei yang lain ternyata berbalik ya 100% gitu. Kan Mhm. nah, gitu-gitu aja gitu. Jadi ya memang menurut saya ya tidak bisa lagi sepenuhnya ya kita melihat apa yang ada di dalam survei gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita ini terlalu sering mungkin mendapat apa namanya ya kuesioner survei gitu. Jadi mereka udah paham lah. Kalau yang itu kita jawab yang ini, kalau yang ini kita jawab yang itu, itulah kira-kira kan. Nah, jadi pada akhirnya nggak mencerminkan sebetulnya apa yang berkembang ya di tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang saya kejadian seperti yang diperlihatkan itu kemarin kan. Mhm. Solo bukan Gibran gitu. Ini sudah mulai merupakan pernyataan lebih terbuka ya dari warga Solo yang selama ini diasosiasikan kepada kepada keluarga Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Nama apa namanya itu ya, BDI sendiri punya basis yang kuat kan di Solo itu gitu. Dan apa namanya pada dasarnya ya siapapun yang diletakkan oleh apa namanya itu oleh PDI di sana itu mendapatkan respon yang selalu positif gitu. Mhm. Jadi eh, kekuatan PDI di sana itu udah seperti apa namanya itu ya membasis gitu
Dan oleh karena itu ya apapun nanti pilihan politik dari keluarga PDI di sana, ya itu tidak dengan sendirinya dengan cepat mempengaruhi para pemiliknya gitu. Maksud saya, meskipun Pak Jokowi belum resmi menyatakan dirinya keluar dari PDI gitu ya, lalu Gibran juga sudah dinyatakan keluar, tapi Pak Jokowinya belum ya, dan orang Solonya udah mengerti bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi gitu. Dan itu tidak dengan sendirinya para pemilih basis itu berpindah tempat, berpindah lokasi gitu. Nah, jadi apa namanya itu ya? Itulah yang kita lihat kemarin itu gitu. Basis-basis PDI yang selama ini terlihat diam mulai sedikit menyeruak ya, karena mungkin mereka juga masih semacam ada rasa sungkan lah gitu. Tapi kan memang mendekati hari hanya harus memperlihatkan sikap seperti apa gitu. Nah, disitulah mereka harus memperlihatkannya gitu. Dan boleh jadi waktu demi waktu akan membesar kan. Artinya Bukan hanya Solo, sebenarnya, tapi bisa melebar ke apa namanya, ke keseluruhan Jawa Tengah. oke, itu suara di kandang Banteng sendiri ya Bang Rey. Artinya kalau bisa saya katakan, Gibran efek kan saat ini juga masih wali kota Solo, termasuk Jokowi efek, ini juga tidak begitu mampu Gibran untuk efek bisa itu memecah nggak suara. ada. Hmm, Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Oke, meskipun saat ini posisinya Mas Gibran adalah wali kota Solo juga tidak berdampak untuk bisa memecah suara PDIP Kan di kandang Banteng ini Bang. seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Gitu. Yang ada itu ya bapaknya. Kalaupun orang milih Gibran tuh ya milih karena bapaknya, bukan karena Gibrannya gitu loh. Hmm, Jadi Oke, ya nggak susah bagi orang untuk meninggalkan Gibran. Tapi ya mungkin sulit melupakan jasa bapaknya itu. Itu yang jadi ininya gitu. hmm, Masalahnya gitu. Gibran itu kan secara nasional nggak lebih dari 2% pemilihnya. Gitu. Itu udah secara nasional gitu loh. Ini kalau kita lihat Bang Rey kan juga yang juga sedang rame kan kritikan dari mantan wali kota Solo juga Pak Efek Sudidi dan juga merupakan kader PDIP ke Mas Gibran soal bagaimana gelontoran dana dari pusat ke Solo begitu. Ini juga artinya mempengaruhi suara warga Solo sendiri untuk makin kuat justru mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Iya, saya kira bukan karena itu ya. Lebih pada Solo itu udah basisnya PDI gitu dan nggak mudah memindahkan itu. Jadi itu kan satu-satunya partai yang paling tinggi party ID-nya itu kan PDI kan. Ya. Jadi ya orang tuh sudah pada hampir 10% pemilih kita itu nggak terlalu peduli apa yang terjadi pada PDI, mereka akan bersama PDI terus gitu loh. Nah, salah satu basis penyumbangnya itu ya ada di Solo ini kan. Gitu. Nah, oleh karena itu ya mereka lihatnya PDI, bukan lihatnya Pak Jokowi. Tentu ada sebagian yang non PDI itu yang lihatnya Pak Jokowi gitu. Tapi mereka itu lihatnya PDI. Ya, kalau pilihan PDI Ganjar Mahfud, ya sudah mereka ikut Ganjar Mahfud. Bukan karena itu tadi misalnya ada penjelasan ini, penjelasan itu. Kalaupun itu dilakukan oleh Pak Rudi, menurut saya lebih mengarah kepada masa non PDI-nya gitu, atau pemilih non PDI-nya gitu. Ya, menjelaskan itu gitu. Nah, jadi targetnya itu di situ, bukan target orang PDI-nya. Kalau orang PDI-nya menurut saya solid lah ya. Jadi ini kan salah satu partai yang paling solid pemilihnya gitu. Nah, di luar itu ada PKS, tapi kan jumlahnya nggak sebesar PDI Perjuangan. Yang lebih ideologis gitu lah kira-kira. Ya. Kalau dari pasangan 01 ini, kalau Amin justru meyakini bahwa Jateng ini bukan kandang banteng, Bang Rey. Karena dikatakan ada banyak juga orang-orang yang kemudian tidak mendukung PDIP, begitu seperti misalnya di Pekalongan, Batang, Pemalang, atau di wilayah Pantura. Ini keyakinan Nah, ini itu kan apakah juga bisa bukan lagi memecahkan? Solo.
Aha. Kan bukan lagi Solo itu. Kan kita tadi bicara Solo, bukan bicara. Kalau Jawa Tengah ya secara keseluruhan. Nah, jadi kita tempatkan dulu, kita bicara Solo apa bicara Jawa Tengah ini? Oke, ini kan kalau kalau kita Solo, kalau kandang banteng sendiri kan juga bisa menyebar ke wilayah Jawa Tengah juga, Bang Ray. Oh iya, kan kita sekarang bicara Jawa Tengah kan. Hmm, Ya kalau Jawa Tengah ya memang belum tentu semuanya kandang banteng. Ya hmm, Pekalongan ya jelas bukan Banteng kan. Dan sebagainya gitu. hmm. Nah kalau itu iya, benar gitu. Bahkan Solo sekalipun nggak dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan. Tetap saja ada masa yang lain yang milih yang lain. Gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, pernyataan Pak Rudi itu ditargetkan kepada mereka yang bukan masa PDI Perjuangannya di Solo gitu loh. Karena nggak semua juga warga Solo ya memang pemilih PDI Perjuangan, itu udah pasti lah. Mhm. Kalau di angka 50% ini kan juga sudah pasti didapatkan oleh Ganjar Mahfud di Solo sendiri kalau kita sampaikan, dan juga secara keseluruhan di wilayah Jawa Tengah kan juga 10 tahun Pak Ganjar kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah begitu kan, Bang Ray. Namun kalau dari pemberitaan ini akan masif dilakukan kampanye oleh pasangan 02 ini di Januari 2024 mendatang. Ini kemudian kalau dari kacamata Anda, mungkin tidak sih kemudian suara basis dari PDIP ini bisa bergeser dengan kampanye masif yang akan dilakukan 02, Bang? Ya kalau soal mungkin itu mungkin ya. Tapi sebetulnya dengan mereka menyebut akan melakukan kampanye masif di Jawa Tengah awal Januari sampai Januari akhir, itu kan menandakan ya nggak mudah bagi mereka menembus basis itu. Mhm. Kan mereka kan 02 nggak melakukan hal yang sama di daerah yang lain dengan menyebut akan habis-habisan jor-joran gitu. Nah, jadi kalau kita pahami sebaliknya, salah satu daerah yang paling sulit ditembus 02 itu adalah di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, itu semua menandakan kepada kita apa yang kita diskusikan tadi, bahwa ya mereka yang umumnya sudah memilih partai nggak akan mudah goyah untuk memilih capres calon presiden yang lain. Nah, di situ kita lihatnya tuh kan. Mhm. Jadi karena nggak mudah maka all out tuh 02 untuk nembusnya ke Jawa Tengah. Kan mereka nggak bicara all out di Jawa Timur misalnya, Ya. all out di Jawa Barat misalnya. Tapi mereka bicara all out di Jawa Tengah. Kenapa gitu? Karena tingkat kesulitannya mungkin nggak sesulit di daerah-daerah lain itu. Hmm. Nah, itu artinya memang sulit bagi mereka untuk menembus daerah ini gitu. Untuk menembus daerah Jawa Tengah itu sehingga segala kekuatan diarahkan ke sana untuk mendapatkan suara. Nah, itu yang saya sebut tadi dari awal. Kadang-kadang ya, pemilih kita ini pelan-pelan menunjukkan dirinya siapa gitu. Gitu. Nah, yang kemarin itu dengan ada tulisan itu adalah udah mulai lebih terbuka sebetulnya, dan boleh jadi di TPS suasananya lebih meriah dari yang kemarin itu. Itu yang sejak dari awal tadi saya sebutkan kan gitu. Ya. Makanya temuan-temuan di lembaga survei jangan jadi patokan semata-mata gitu. Karena masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja mengatakan ya hari ini, tapi besok dia bertindak lain. Nah, kenapa gitu? Itu yang saya sebut tadi, masih ada ewu-pekewu, nggak enak hati. Gitu. Tapi seiring dengan waktu, ya mereka akan apa namanya itu mulai terbiasa untuk katakanlah berbeda, berpisah. Ya, dalam hal ini tentu dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Untuk kembali ke apa yang mereka anggap sebagai basis mereka. Basis mereka itu ya PDI. Pak Jokowi kan nggak lebih dari 10 tahun kan. Sekarang anaknya baru 2 tahun. Dan Ya. mereka tahu yang abadi itu adalah partainya. Kalau kekuasaan Pak Jokowi dengan Gibran ini kan mungkin akan selesai sampai di situ. Gitu. Yang membersamai mereka selamanya adalah partai. Partai ini akan bisa selamanya bersama mereka di daerah itu. Nah, oleh itulah gitu. Itulah yang mungkin kesadaran kayak begitu itu bisa perlahan-lahan muncul lagi gitu. Nah, cirinya itu dengan yang saya sedikit sebut tadi, mulai munculnya spanduk Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu ciri-ciri yang kita sebutkan dan boleh jadi akan membesar
nanti menuju hari H pemilu. Itu yang saya sebut di jawaban di survei dengan tindakan dia nanti di TPS bisa beda. Nah, kenapa gitu ya? Karena itu tadi ya, masyarakat kita ini kan kayaknya udah terbiasa nih ngadapin lembaga-lembaga survei gitu. Jadi dia mungkin akan jawab ya. Dia lihat dulu ini lembaganya kemana nih, oke dia akan ikut itu. Jadi belum tentu nanti di TPS dia melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Kalau di Nah, Jawa kenapa Tengah saya sendiri, katakan begitu? Karena hasil surveinya juga jomplang sekali kan. Coba bandingkan tuh hasil survei CSIS dengan indikator politik yang ya, dikeluarkan pada hari yang kurang lebih sama ya. Cuma selisih 2 hari mungkin. Hasilnya terbalik ya. Anies menang jauh, Ganjar turun sekali. Di indikator justru Ganjar yang naik 3 poin, Anies turun gitu ya. Prabowo naik 1 poin gitu. Sekarang itu gimana kita menghadapi survei-survei yang begini juga? Saya ini khawatir, ini dugaannya, saya nggak tahu juga. Itu yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini apa namanya masyarakat kita yang jawab survei itu udah lihat ini survei mana nih, dia tunjuk ya. Kalau surveinya itu ya oke, jawabannya ini, kalau surveinya ini jawabannya ini. Gitu. Karena tiap waktu dia tiap beberapa kali mungkin dia jadi objek survei gitu ya. Kalau bukan dia, mungkin tetangganya ya, tentu tetangganya nanya-nanya gimana sih survei-survei ini, oh gini-gini. Jadi orang kampung dalam satu titik itu boleh jadi sudah pernah menjadi apa namanya responden lembaga survei gitu. Jadi mereka punya pengalaman sebetulnya. Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi ini apanya asumsi ya. Kenapa asumsi ini muncul ya? Kita bingung nih sekarang lihat surveinya ini gitu loh. Satu dengan yang lain tuh bisa berbanding terbalik gitu. Itu kira-kira. Artinya Bang Ray, apakah juga memang kemudian besar kemungkinan keberpihakan dari lembaga survei yang banyak sekali kemudian muncul Ya saya untuk tidak tahu kalau soal itu. Saya akan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata kita kan. Nah, peristiwa CSIS dengan indikator itu kan gimana menjelaskannya gitu. Belum lagi dengan mohon maaf Kompas gitu. Ya. Tiga itu berbicara data yang sangat berbeda. Amat sangat berbeda. Misalnya di CSIS tinggal 5% lagi kok undecided votersnya. Di indikator tapi 8, sekian%. Undecided votersnya gitu. Nah ini kita mau pakai yang mana? Mau yang mana? Data yang lain. Nah saya tidak mengatakan nggak percaya lembaga survei. Cuma yang saya mengatakan ini lembaga survei yang mana nih yang mau kita pakai untuk unit analisis gitu loh. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, kalau melihat bagaimana kemudian suara di Solo atau di Jawa Tengah ini benar-benar diperebutkan oleh 02 dan juga 03. Selain memang untuk bisa meraup suara di kontestasi, apakah juga bisa dilihat bahwa ini adalah adu gengsi antara PDIP dan juga terhadap Presiden Jokowi, Bang? Silakan. Bagi PDI sih sebetulnya nggak perlu adu gengsi ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di 2022 belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Gitu. Selesai sudah di situ. Tapi partai ini akan membesertai mereka terus-menerus gitu. Dan wali kota Solonya boleh jadi yang lahir nanti dari PDI lagi gitu loh. Di Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sebut, dan gubernurnya boleh jadi juga dari PDI Perjuangan juga gitu. Nah itu yang saya sebut bagi PDI sih nggak perlu merasa bahwa dia disaingi oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu ya paling untuk Solo ya paling hebat ya 2024 ke sana di pilkadanya boleh jadi kader PDI lagi yang menang. Di Jawa Tengahnya
Meskipun ada rencana anaknya Pak Jokowi, jangan-jangan bisa dikalahkan oleh PDI di Jawa Tengah gitu. Selesai di situ. Berhenti di 2004. Ngapain PDI memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah saingannya gitu? Enggak. Ya saingannya ya partai-partai yang eksis ini gitu loh. Apakah itu Gerindra, apakah itu Nasdem, apakah itu mungkin PKB, ya itulah sebetulnya saingan sejatinya PDI di situ, bukan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya ya, berlebihan sikap PDI itu kalau memposisikan dirinya head to head dengan Pak Jokowi, tidak. Salah langkah menurut saya itu. Ya Anda harus membayangkan kalau dengan Pak Jokowi itu sampai November 2024 di pilkada deh gitu. Setelah itu ya selesai Pak Jokowi riwayatnya selesai gitu loh kira-kira. Ingat Oke, ya kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya itu hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Emang begitulah ininya, semacam hukum alamnya. Kalau udah nggak presiden tuh ya, kan pengaruhnya dengan sendirinya akan berkurang. Bisa 50%. Dan makin menurun ke sini, terus menerus gitu. Nah, ngapain PDI Perjuangan menghadapi orang yang sudah akan jelas wibawanya turun gitu. Mungkin lebih baik mereka konsentrasi, yang udah pasti akan di sana itu beserta kompetitor mereka, ya partai-partai yang sekarang ini ada. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, PKB, gitu. Itulah yang harus mereka pikirkan menurut saya. Oleh karena itu kalau dibilang apakah mereka gengsi atau tidak, saya kira, ya saya nggak tahu perasaan mereka, tapi saya kira kalaupun itu ada, ya itu baiknya dikoreksi, nggak perlu gengsi-gengsian menghadapi keluarga Pak Jokowi ini. Keluarga Pak Jokowi ini saya November 2004 paling jauh di situ gitu. Oke. Nantinya akan selesai seiring selesainya juga masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan nanti wibawanya akan turun minimal 50%. Seperti itu ya, Bang Rey ya? Iya. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi dengan tema-tema Sampai ketemu. selanjutnya. Bang Rey, selamat beraktivitas kembali, Bang Rey Rangkuti. Sampai ketemu. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau Gibran efek itu nggak ada, yang ada itu Jokowi efek. Seperti yang saya sebutkan itu kan Gibran sebetulnya nggak punya efek di Solo itu. Yang ada itu ya bapaknya. Pak Jokowi itu kan paling hebat 5 tahun ke depan. Kalau misalnya Gibran menang kan. Di periode kedua belum tentu nasib Gibran sebaik sekarang. Lagi-lagi asumsinya dia menang ya. Ingat ya, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, itu wibawanya itu hilang 50%. Dan itu akan terus menurun. Kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun Fokus hari ini. Kita akan membahas tema bagaimana suara masyarakat di Kota Solo yang nantinya akan menjadi rebutan dua kandidat Capres dan juga Cawapres yang paling potensial. Ini adalah pasangan Prabowo Gibran dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun jumlah suara pemilih relatif tidak begitu signifikan, namun Solo ini menjadi salah satu pertarungan gengsi antara PDIP dan juga terah Presiden Joko Widodo. Lalu siapa yang sedianya bisa berpotensi besar untuk memenangkan suara di Solo dan juga di Jawa Tengah, terutama yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Rey Rangkuti sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Rey, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Rey? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini di menjelang akhir tahun 2023, Bang. Dan juga semakin mendekati kontestasi. Kalau kita lihat ya, Bang, tensi sudah mulai terlihat panas di kota Presiden Joko Widodo. Dan cukup terlihat sampai muncul ini yang terbaru. Saya mau minta komentar Bang Rey. Ada yel-yel, bahkan ada spanduk Solo bukan Gibran. Seperti apa Bang Rey melihat ini, Bang? Itu kan ungkapan apa yang mungkin selama ini didiamkan oleh masyarakat Solo ya. Jadi secara apa namanya itu ya, fisik selama ini kan mereka terlihat seperti diam ya.
melihat perkembangan dan situasi yang berkembang hari ini gitu. Nah, saya kira kemarin-kemarin itu semacam ungkapan yang lebih terbuka, ya, yang selama ini diasosiasikan orang bahwa Solo itu ya sepenuhnya akan ke Pak Jokowi gitu, ataupun Gibran dalam hal ini gitu ya. Nah, ungkapan kemarin itu adalah menyatakan yang sebaliknya, bahwa Solo itu tidak serta-merta ikut Pak Jokowi atau ikut Gibran gitu. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan kita ya di luar ini gitu. Itu melihatnya ya tentu dari luar gitu. Cara melihatnya dari luar itu ya cara melihat hasil survei seperti apa gitu kan. Nah, hasil survei itu kan memang seperti mengkonfirmasi bahwa ya, Pak Jokowi dan keluarganya mendapatkan suara yang signifikan di Solo itu gitu. Tapi kadang-kadang itu yang di luar dugaan antara apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kita dengan apa yang mereka ucapkan itu bisa dua hal yang berbeda. Nah, kalau di survei-survei misalnya gitu, ya mungkin mereka akan mengatakan ya kita Pak Jokowi gitu lah kira-kira gitu. Tapi mungkin di hati mereka sebetulnya itu berbicara lain yang akan mereka tunjukkan nanti di ya hari H masa pencoblosan itu. Jadi apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka ungkapkan nanti di hari H itu bisa dua hal yang berbeda. Itulah kadang-kadang masyarakat kita ini kan, ketika ditanya, ya mungkin dia karena segan, karena apa gitu, dia akan jawab, ya saya akan pilih Gibran, misalnya begitulah. Tapi ya di bilik suara belum tentu itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lihat kemarin itu, menurut saya ya